Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke part yang kedua. Nah, yaitu masih berkaitan dengan section view dan dimensi. Ya, sebelumnya kita belajar tentang perpotongan ya, kayak gimana perpotongan horizontal sama vertikal. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya seperti ini. Jadi, di menggambar teknik itu yang digunakan standarnya itu bisa ISO, bisa juga ANSI, bisa juga SNI juga, bisa NNI. Nah, kebetulan yang di part di sini ada penjelasan tentang ANSI. ANSI itu apa? American, saya ulang lagi. Jadi ANSI itu American National Standard Institute. Nah, jadi bisa dibilang US standar ya kalau yang kemarin kita bahas perbedaan yang gamtek ISO sama US standar. Nah, US standar itu completely-nya itu pakai ANSI. Nah, kalau SNI itu kan standar nasional Indonesia ya kan. Nah, kebetulan di sini ada ANSI. Nah, ANSI sendiri ini kan ada di gambar sini, di gambar slide ke-11 ya, itu kan ada beberapa kriteria bentuk arsiran ya, bentuk arsiran dari sebuah material. Nah, di sini ada untuk beberapa permukaan gitu. Kapan dia pakai sand, sand itu pasir ya, pasir, dan kapan dia itu berupa batu, bisa juga berupa liquid kayak gitu. Nah, kalau nggak salah saya ingat ini yang mengatur tentang material itu ANSI Z535 ANSI Z535.6 yang mengatur tentang materialnya gitu. ANSI itu yang dipakai itu OOT sebentar ya. Jadi yang namanya ANSI itu ada 6 ini. 6 kriteria standar ANSI Z5351, 2 sampai 6 gitu. Kalau nggak salah kalau 1 itu terkait sama K3 kalau nggak salah. Pokoknya kalau yang material ini yang diatur itu ANSI Z535.6 gitu. Oke, mungkin kalian misalnya kalau saya salah silakan berikan komentar, bisa di kolom kolom komentar, bisa juga di perkuliahan nanti. Oke. Nah, saya lanjut ke sini. Nah, ini uh, cara pembuatan arsiran ya. Jadi misalnya di sini ada berbentuk kotak ya. Ada berbentuk kotak yang mana yang paling umum digunakan untuk membuat arsiran perpotongan benda kerja itu arsiran seperti ini. Dia cenderung menyamping ya. Jadi kalau yang kiri ini dia cenderung renggang rapat. Nah, kesalahan yang kedua yang sisi yang sebelah kanan di line pertama itu dia sama antara line-nya itu. Tapi dia cenderung keluar dari batas benda kerjanya itu. Nah, kalau yang ini dia terlalu rapat. Ini terlalu renggang. Nah, kalau yang ini dia kesalahannya nggak lurus gitu, nggak lurus. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu ada tebal, ada tipis. Jadi yang paling benar itu adalah dia antara line yang di arsirnya itu dia sama, dan juga tebal tipisnya dari line arsirannya itu dia sama. Nah, selanjutnya seperti ini. Jadi kenapa ini salah? Karena dia sama ini ya, cenderung arsirannya sama dengan garis tepinya ini. Nah, ini salah. Kemudian ini juga salah. Jadi yang benar itu adalah miring. Benda kerjanya miring, terus ininya juga miring. Arsirannya gitu. Nah, ini kalau ada part yang mana
arsiran atas sama arsiran yang bawah ya. Jadi kalau yang kiri, yang atas ini dia cenderung arsirannya ke kiri. Nah, ini untuk yang di bawah dia cenderung ke kanan. Nah, kalau ini bukan arsiran ya, dia menandakan di sini dia ada mur, ada nut ya. Ini seperti ini. Dan di sebelah sini kiri ini dia ada patahan yang menandakan bahwa dia ada gambarnya itu terlalu panjang sehingga dia dipotong. Ini selanjutnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di set 15 ini dia berbeda ya arsirannya. Arsirannya yang ini sama yang di dalam ini dia beda. Itu menandakan bahwa dia ada dua perpotongan gitu. Bukan ada perpotongan ya. Jadi dia benda karyanya itu bertumpuk kemudian dia dipotong. Jadi menandakan untuk yang ini arsirannya yang di luar ini dia berbeda dengan yang lapis kedua. Nah, kemudian kalau yang ini dia materialnya berbeda gitu. Nah, untuk yang membedakan part perpotongan kayak gitu tuh jenis ininya arsirannya ya. Dia cenderung kalau yang ini dan ini tuh berbeda. Sorry, lapisan pertama dengan lapisan kedua dia tuh cenderung berbeda. Nah, tapi kalau yang lapisan yang kedua dan lapisan yang kedua ini, yang di bawah ini dan yang kanan kiri ini dia cenderung sama. Nah, maka arsirannya sama. Ya, untuk yang membedakan arsiran yang di bawah dan yang lapisan kedua ini dia cenderung bisa dilihat bahwa nggak lurus antara arsiran yang ada di lapis kedua, sedangkan untuk yang di bawah ini dia cenderung nggak lurus. Itu menandakan bahwa sectionnya itu berbeda antara layer kedua dengan yang di bawah ini. Ini perpotongan untuk yang vertikal ya. Jadi seperti ini sehingga didapatkan perpotongannya hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang center dari lubangnya itu ada dua, yaitu yang di sebelah kanan ini, dan yang kemudian adalah yang di bawah ini. Nah, ini kalau yang perpotongannya itu dia cenderung separuh. Saya ulangi lagi, kalau yang ini kan full section, jadi yang dipotong itu adalah full dari ujung ke ujung ya kan. Nah, kalau yang ini dia cenderung seperempat, dia cuma separuh aja. Nah, suatu perpotongan kalau dikatakan full dipotong itu dari ujung sini kiri sampai kanan. Nah, sedangkan kalau yang ini half section, perpotongannya itu dia cukupnya ini, dia nyimpang gitu. Nyimpang horizontal vertikal gitu, nggak full horizontal nggak full vertikal juga. Jadi perpotongannya seperti ini, dapatnya seperti ini. Untuk arsirannya gimana? Arsirannya juga separuh gitu. Nah, kalau ini dia offset section itu dia cenderung berkelok-kelok ya. Jadi dia nggak langsung full langsung lurus dari sini sampai sini enggak, dia mengikuti si lubangnya ini. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya boleh nggak Bu kalau misalnya ini jadi dipotong gitu, kita mengikuti lubangnya boleh. Kebetulan di sini kalau ada 3 lubang yang dipotong sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini cenderung. Nah, kalau ini dia cenderung
karena lubangnya itu cenderung berbentuk Y gitu ya. Jadi ini melintang, ini juga melintang. Jadi alangkah baiknya dia itu cukup yang dipotong itu adalah half aja. Jadi nggak langsung dari atas ke bawah gitu, enggak. Kenapa kenapa dia nggak langsung dari atas ke bawah misalnya gitu? Karena dia ada ini kayak apa ya, agak susah merepresentasikan gitu kalau yang misalnya dari atas sampai bawah gitu. Nah, sehingga preferable-nya itu dia cenderung half. Jadi dari sini kemudian melintang gitu. Jadi antara lubang-lubangnya itu banyak kan kena. Instead of kalau misalnya gini dari atas ke bawah, tapi dia cuman kenanya cuman 2 lubang gitu. Nah, sedangkan yang nggak kena lubang itu ada 4. Nah, preferable kalau misalnya dia half aja gitu. Jadi sepertiganya itu. Didapat hasilnya seperti ini. Nah, ini elemen dimensi dari drawingnya itu. Seperti yang pernah saya ceritakan ya. Kalau misalnya diameter itu hasilnya seperti ini. Jadi ada lingkaran, kemudian dia ada menyimpang. Seperti stopan gitu. Sedangkan kalau untuk R itu dia lengkungannya. Lengkungannya dari si benda kerjanya itu. Oke, saya potong dulu ya untuk yang video kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.